Nah, mulailah dari basis-basis yang di rumahnya di Cikarang atau Bekasi, naik bareng sama dia, dan akhirnya nongkrong bareng, tercetuslah angka 432 itu dari jam, gitu Bang. Nah ini kan salah satu, ya ada beberapa generasi dia yang emang rata-rata emang sudah masuk ke aliansi bom bongkar ya, bom bongkar apa bom bongkral nih, Nah, ini kita ceritain nih ya kan, itu dia. ada dari Israel, dari negara sini Joshua pernah gua podcast jarak jauh. Nah ini versinya dia nih, versi bom bongkral nih, bom bongkar atau bom bongkral ya makanya. Lu masuk bom bongkar udah ada belum? Baru terbentuk Bang. 2010. Ceritanya gimana? Ini versi lu nih, Ya, versi bom bongkar ini lu. versi kita ya, karena bom bongkar itu awalnya ya, mohon maaf nih sebelumnya buat STM swasta, ya, maksudnya bukan negeri ya, gitu. Awalnya kita nggak menerima STM swasta, karena kan emang Berarti kita Budut Boncer KR, udah tuh ya, doang. awalnya, karena teriakan itu emang cuma 3, Bom bongkar. enggak, Budut Boncer KR doang, Dan Budut. emang satu tempat praktek. Ya satu tempat praktek sama memang naik kereta bareng terus. Budut Boncer Kramat Raya nih gitu kan. Nah singkat cerita emang karena anak Malaka 23 itu kan Yayasan Budi Utomo, dari Bekasi sampai Pondokopi itu anak keretanya banyak, kita nongkrong bareng, kenapa nggak sekalian? Malaka zamannya almarhum Kopek itu ya. Almarhum Kopet, Terus almarhum TD, BD, zamannya BD. sama Mame kan di sini rumahnya deket Bang gitu. Nah dari situ teriakan itu muncul ketika 20 April 2010 Bang, 2011 gitu. Itu mulai teriakan itu. Ada kok videonya tuh pas di Malaka turun dari Pondokopi. Awalnya nih dari Bekasi dulu nih, Bekasi Malaka yang anak-anak Bekasi udah naik. Budut Boncer kan 52-nya sama 43 dia udah naik nih. Dari Bekasi Keranji rame kan di belakang. Nah di Cakung pas buat sekolah nih, sekolah kita ulang tahun KR 20 April kan, ngibar bendera, ada yang teriak anak Malaka, Budut Boncer 6 Kramat Raya Malaka 23 nih gitu kan. Tercetuslah pas nongkrong di Baba mana? Buaran Bang, Buaran. Oh iya. Kalau tahu warung Baba, Iya, di situ kita nongkrong tuh Budut Boncer KR Malaka. Itu disebut jadi bom bongkar. Bom bongkar gitu. Bom bongkar. Budut Boncer Malaka Kramat Raya. 2011 bulan apa itu? 2010. Kalau tanggalnya 2010. 2010 itu teriakan Budut Boncer itu udah ada. Budut Boncer KR udah ada. Cuman tercetusnya itu emang pas 2011 itu loh. Gitu. Berarti awalnya anti swasta, Malaka masuk. Beda lagi nih ya ceritanya. Awalnya. Karena dari Malaka 2011 itu mereka main mulu Bang ke KR. Jalin silaturahmi gitu. Begitu juga kan dia juga sering main ke Budut Pusat kan gitu. Kita suka collab juga. Dan gua akui sih Malaka juga udah banyak nolong gua secara di jalur lah ya. di jalur secara nyawa lah gitu, secara tragedi gitu kan. Dan gua akuin persenjataan STM swasta itu banyak dibandingin negeri gitu. Gua nggak tahu dah itu kan. Nah, karena emang kita collab terus gitu kan. Kita nongkrong bareng sama anak Malaka di Pondokopi gitu kan. Kita juga nongkrong bareng anak 9A Bom sama Malaka kereta dan 42, 52 gitu kan. Banyak. Penghubungnya rombongan almarhum Kopek itu? Ya, tahun-tahun itu. Tahun-tahun itu mulai tuh tercetus tuh. Ini dari versi kita ya. Karena emang awalnya alumni itu tuh bom bongkar tahun berapa sih gitu. Iya, kok ada aliansi gitu. Ada aliansi. Ini gua ada videonya sih. Untung ada videonya gitu kan, teriak
pas banget itu ngibarin bendera. Dan itu bener-bener teriakan itu membuat dulu kan gentar lah, ada yang bikin lagu gitu kan, ada yang mau bikin aliansi kayak 30 SPKI gitu, kita nggak punya gitu. Ternyata kalau kita aja nongkrong bareng, kenapa kita nggak bisa gitu. Kira muncul awalnya dari teriakan doang, Bang. Teriakan. Kalau untuk nongkrong, kita nongkrong bareng di Pondok Kopi, di Cakung gitu. Tongkrongan kita 3, Cakung, Pondok Kopi, sama Buaran. Tapi yang paling sering itu Buaran. Karena kan tongkrongan anak Bonser di Baba. Bonser 3, Budut, KR, Malaka gitu. Nongkrong bareng di situ. Terkadang tapi yang lebih aktif sih KR sama Bonser. Karena kan banyakan juga KR sama Bonser tinggal sama Buaran. Rumahnya bareng, tongkrongannya bareng. Gitu. Kejadian apa yang lo nggak lupa selama aliansi bom bongkar nih, yang lo tadi kan lo bilang gue pernah luka ditolongin Malaka, gue pernah luka ditolongin ini gitu. Pernah kejadian tolong ini yang nggak paling lo lupa, yang membahayakan lo? Banyak sih Bang ya, di kereta ada, di jalur ini yang ada. dalam bentuk aliansi nih? Iya, dalam bentuk aliansi. Dari aliansi waktu itu Malaka main, datang ke KR, kita jalanin bareng, ada anak Bonser juga. Terus anak Budutnya harusnya bareng tapi misah gitu, karena udah banyak juga kan itu. Patas zaman dulu patas zaman Gen Z itu, maksudnya zaman 2010-an itu isinya banyak penumpang, beda sama zaman dulu kan, masih kosong gitu kan. Jadi nggak macet juga. Dia penuh. Udah kita jalanin sambil jalan di bawah kolong Jatinegara, apa namanya? Flyover Jatinegara, bebas ya. Jalan anak Malaka, Bonser sama KR gitu. Tapi Bonser sama Budut tuh udah misah tuh. Akhirnya kita sama anak Malaka jalan, tiba-tiba ketemu Bang sama STM Budi Burni gitu kan. Perang petasan. Gue paling males ngomongin. Emang belum puasa? Hah? Emang belum puasa? Ya nggak tahu lah, kamu petasan ya kan. Dar gitu. Ya zaman sekarang pun juga begitu kan. Gampang beli petasan. Gue udah panik kalau dengar suara petasan. Udah kayak gitu, ya udahlah. Terjadilah keributan ya. Bikin macet lah. Cetang. Nggak cerita, gue dibacok sini. Kena bacok lagi di belakang sama anak BM. Ditarik gua, sampai sekarang gue pengen cari tuh anak Malaka yang udah nolongin gua. Gua ditarik, dikasih BR 2. Bukan BR sih Bang, di dalam tasnya itu BR semua. Ada kali 10. Bang nih Bang, pakai Bang. Gua ambil 2, celurit sama corbek. Enak banget kan akhirnya, kayak ibarat kata kayak mainan lah gitu kan. Misalnya dibagi-bagi, anaknya dibagi, anak Malaka satu-satu, anak BM udah pada panik. Udah, gua ribut dengan 2 BR. Sambil gitu. Lo posisi terluka tuh? Ya terluka, tapi kan kalau kena bacok duluan kan kita nggak ingat gitu. Deng. Anak BM-nya gue bacok juga sekali. Nggak kena. Dia ngindar, ada mobil, gue mau ketabrak mobil, gue ngilang lagi. Ternyata dari belakang dia mau kebacok lagi, gue tahan pakai corbek pangtang. Gue bacok kupingnya di sini mau putus. Seret. Kenapa gue tahu kupingnya mau putus? Besoknya pas gue sekolah, temennya dia yang kena bacok ngomong, kemarin siapa yang bacok anak BM? Itu sekarang lagi di rumah sakit. Dia pengen tahu siapa yang bacok, cuman nggak minta ganti rugi. Untungnya gitu. Kalau minta ganti rugi, gue takutnya orang tua gue tahu kan gue repot. Gitu. Akhirnya dia bilang emang kena kupingnya, putus di sini. Gitu. Nggak lupa tuh ya? Nggak lupa itu karena kondisinya lu panik karena udah kena duluan. Kalau kena bacok juga kan. Lebih dalam sih Bang yang ini. Karena terus pas dari situ gue dikopin sama anak-anak. Dikasih kopi lagi. Kasih kopi ya kan. Itu obat STM ya kan. Di Perumpung dikasih kopi. Udah masih nongkrong gue situ. Tahu-tahu di rumah udah gue istirahat. Nggak beda sama yang anak Israel. Itu gue bener-bener meriang. Gitu. Meriang menurut tuh beracun? Apa efek dari luka? Kalau yang anak Israel bener-bener beracun. Kan indikasinya sama klinik. Oh, kalau ini meriang karena luka? Meriang karena luka aja, gitu. Dan gue juga punya banyak temen gereja yang orang Chinese dikasih obat-obat Cina, dioles-olesin, gitu. Istilahnya bom bongkar dari 2010 akhirnya terus sampai era generasi milenial. Ya, Gen M ya. Generasi milenial.
Karena Gen Z ini kan tahun 90 Bang. Nah, Yang lahir sekarang kita ngomongin generasi nih, karena gue sering yang gue bilang generasi, menurut gue pribadi ya, generasi milenial itu lulusan dari 2010 sampai kini. Ternyata segini juga yang sekarang nih 2020-an ya, generasi corona yang gue anggap gitu kan. Nah, ternyata menurut dia ada batas-batasan generasi namanya masing-masing sesuai zamannya. Nah, dia infonya dia generasi Gen Z. Gen Z. Nah, di bawah dia tuh tahun berapa generasi milenial? Coba lo jelasin deh. Ya kalau kita kan kalau ibadah atau di gereja gitu ada mengenai tentang generasi gitu kan, regeneration komunitas, atau mungkin juga di sosial media ini juga udah banyak. Gen Z itu yang lahir di tahun 90-an Bang, 90, 91, 92. Yang lahir ke dunia? Iya, tahun 90-an, 98. Kalau Gen M, generasi milenial itu di tahun 2002 ke atas, tahun 2000-an. Yang baru-baru lulus kemarin. Nah, itu Gen M. Di mana Gen M ini fokus sama dunianya mereka. Digital. Nongkrong udah pakai handphone. Kalau dulu kan kita nongkrong masih jarang lah yang punya handphone. Hal yang mahal lah. Ya. Kalau ketemu sama Gen Z, kita dengerin lagu Last Child. Oh, lu tahu lagu Last Child gitu? Apa nggak lu tahu lagu-lagu melodik yang itu? Nah, itu baru kita nyambung. Lu tahun 90-an ya? Lahir tahun 90-an. Iya bener nih Bang. Akhirnya nyambung gitu. Coba kalau misalkan yang nongkrong sama milenial nggak nyambung gitu. Dan beda ngobrol ya. Kalau lu masih gue lihat ngobrol sama lu, handphone nyala dan handphone ditaruh, tapi nggak megang handphone. Bener. Masih demen ngobrol. Iya. Tapi generasi milenial ngobrol sambil main handphone tuh bisa ya. Attitude-nya udah jelek gitu kan, karena attitude-nya udah beda. Karena dia nggak jelek juga sih menurut gua. Mungkin dia emang asik dengan dunianya. Bener. Tapi kan kalau namanya dunia apa namanya sekuler, enggak Bang, dunia sekuler sama kita berhadapan sama orang lebih tua, kalau kita ngobrol sama orang lebih tua kita main handphone berarti nggak sopan dong. Iya betul. Benar nggak? Di situnya. Ya jadi perbedaan zaman lah gitu, bukan berarti gue bilang jelek, perbedaan zaman lah gitu kan. Tapi kalau misalkan gue ngobrol sama orang yang lebih tua terus gue main handphone, gue ngerasa oh iya, gue matiin dulu dah gitu. Nanti kalau misalkan gue mau ngomong, Bang izinnya gue main dulu gitu. Atau nunggu break, emang Ya, ada selah untuk pegang handphone. Betul. Itu perbedaannya. Dan beda sama generasi Gen Old. Gen Old ini gua nih ya? Iya, 90 ke bawah nih, 80-an gitu. Jadi kita yang Gen Z sama Gen Old ini masih nyambung. Lu kalau lebih nyambung ke Gen Old. Bener. Apa yang lo resapi begitu lo nongkrong sama Gen Old dan lo ya milenial bukannya teracunin karena handphone ya, karena emang udah zamannya kan. Udah zamannya. Pasti ada yang diambil dan dipetik juga dari kalau lo nongkrong sama mereka. Kalau yang Gen Old itu apa yang lo resapi, yang lo dapet? Lebih ke mereka udah lahir duluan, mereka punya pengalaman, mereka juga punya wawasan yang lebih karena kedewasaannya udah punya pengalaman yang panjang, gitu. Lebih nyambung. Karena kan posisinya kita juga udah dewasa. Kalau kita belajar dari pengalaman orang, kita juga dapat ilmu yang lain. Ambil bagusnya, buang negatifnya. Betul. Kalau misalkan Gen M, kita nongkrong bareng, yang ada masih fun aja. Having fun aja ya. Having fun aja, belum tahu masa depan kemana. Gitu. Gue juga pernah nongkrong sama adik-adik kelas ya masih, ya itu, oh berarti gue dulu emang begini gitu kan. Tapi bedanya dulu itu media itu nggak separah sekarang. Sedahsyat sekarang lah. Lebih maju sekarang. Dan dia emang orang yang emang karena biasa orang lapangan kan demen ngobrol ya kan. Dan ada nih yang tadi gue petik dari gue ngobrolin kerjaan terus sekarang ngomong ini, dia dulu orangnya orang yang emang jenisnya mungkin asik dengan dunia sendiri, tidak bersilaturahmi ya dulu ya. Betul. Nah, sampai sekarang dia berubah karena berhubungan dengan pekerjaan dia harus ketemu dengan orang-orang baru yang dengan karakter berbeda-beda. Yang ngerubah lu dan hidup lu akhirnya seneng dengan orang baru, berkenalan, dapat saudara, itu apa di situasi apa? Ya pertama karena pergaulan. Ya, dulu kan lu orangnya gimana gitu ya? Iya. Dulu gua lebih suka nongkrong
ya nongkrong aja, nongkrong ke A ke B gitu. Misalkan dari Secara pribadi. ya dari stasiun Bekasi sampai Jakarta Kota punya teman aja, silaturahminya nggak ada, hanya sekedar mau punya temen gitu. Tapi kalau sekarang udah berkeluarga, nongkrongnya sama yang lebih tua gitu kan, kayak nongkrong sama alumni Kalus, apakah sama Dulu lu berarti bapak-bapak, nggak dekat sama Ikalus, nggak berkecimpung dan nongkrong nggak dulu? sama alumni tua belum, karena sibuk kerja gitu. 7 tahun ini sibuk kerja. 7 tahun terakhir. 7 tahun terakhir ini sibuk kerja. Belakang-belakang ini nongkrongnya sama yang lebih tua, ternyata silaturahmi mendatangkan berkat, rezeki, panjang umur. Yang lebih tepatnya sih pasti silaturahmi bisa buat kita manjangnya usaha, bisnis, atau mungkin relasi di mana kita punya masalah kita bisa sharing gitu. Lebihnya itu rezeki sih. Benar-benar kan dibilang rezeki itu bisa datang dari silaturahmi. Gitu. Gua juga nggak nyangka kalau misalkan kita nggak punya silaturahmi gitu kan, kita nggak punya siapa-siapa karena kita hidup harus beradaptasi, bersosialisasi gitu. Kenalnya dari ini sih, satuan alumni. Satuan alumni. Kalau khusus dunia STM. Kalau dunia gereja beda lagi. Beda lagi. Itu berkomunitas. Jatuhnya berkomunitas. Gitu sih Bang. Ini orang luar biasa lah gue bilang, karena hobinya juga banyak nih, ternyata punya channel juga nih kan, channel dakwah ya jatuhnya, kalau bahasa gue dakwah ya. Di rohani, channel rohani. Ya ada masukan juga nih dari dia nih kan, yang gue petik ya kan. Nah mungkin momennya dia tampil di sini, gue biasa ini momen silaturahmi plus kita bukan mengungkit masa lalu untuk tidak jadi kebaikan. Dia mau minta maaf juga nih, mau minta maaf sama yang mungkin sengaja atau tidak sengaja yang pernah berbenturan sama lo ya. Benar. Meminta maaf sama yang mungkin pernah dia lukai ya kan. Benar. Ya karena kondisinya pilihannya kalau nggak kena dikenain ya kan, kalau nggak kena ngenain kan, milih lawan atau ditindas gitu kan. Karena waktu itu saya juga udah pernah bilang sampein permintaan maaf itu ke kakak kelasnya Ripal ini gitu kan. Karena yang menyampaikan informasi ini berarti informasi yang disampaikan dari temennya Ripal gitu kan, temennya musuh. Jadi waktu itu ada kejadian ribut juga Bang di kereta jalan, ribut sama anak Israel lagi nih, Israel keretanya. Kalau nggak salah sih aliansi lah, di Advent kan, aliansi Israel. Dan infonya yang luka ini mengalami belasan jahitan gitu, dan hampir kena biaya 70-an juta. Dan itu diinfokan dari kita punya abang kelasnya ini pacaran sama anak Israel. Nah, ceweknya ini nyampein ke saya pas berangkat sekolah pagi-pagi, disamperin lah, Dot, waktu itu ini ya bentrok ngebacok anak Israel lah gitu kan. Gue bilang ya gue bacokin sih pakai gear gitu kan, cuman gue ribut di situ, emang di posisi gue kayak monyet Kak di atas kereta gitu kan. Tapi yang benar asli real bacokin itu almarhum Kopet gitu. Jadi pas almarhum Kopet itu ngebacokin, 3 orang itu jatuh ke bawah, 1 dibacokin, yang satu lagi udah gelinding ke bawah gitu. Iya, itu temen gua kena belasan jahitan gitu ya. Mohon maaf lah ya kan, karena posisinya emang kita nggak ada yang tahu kan di situ. Jadi ya permintaan mohon maaf lah untuk dosa masa lalu. Kan beliau juga menyampaikan kalau lukanya itu sampai puluhan juta kan. Gue shock gitu kan, wih ameng sampai segitunya ya kan gitu. Dan sekarang juga almarhum dari teman kita Malaka 23 juga sudah jadi almarhum. Iya. Gitu. Mungkin itu entah
kita nggak bisa ambil hikmahnya kan, atau mungkin itu ganjaran atau hikmah atau emang udah umurnya kita nggak ada yang tahu, ya balik lagi karena kita masih hidup, siapa tahu kayak waktu itu bang, gue nongkrong bareng sama Next Israel waktu itu, nongkrong di kafe, gue nggak tahu kalau itu musuh gue waktu di Cakung sering sabet-sabetan pakai mistar panjang tuh yang kayak gini. Ini maksudnya dunianya posisinya lu udah lulus. Udah lulus. Kita ngobrol-ngobrol, kita nongkrong bareng, minum bareng waktu itu kan. Dut, lu masih inget gak? Gue gak kenal bang, yang di Cakung, lu sabet-sabetan sama gue. Lah aku mikir kenceng kan, mikir keras gitu. Ih anjir nih orang kayak gue kenal. Siapa ya? Lah iya nih kan anak Israel waktu itu. Akhirnya ya dari situ kan dulu kita musuh jadi temen gitu. Itu sih yang diharapkan ya. Iya benar gitu, jadi teman itu 4 orang di anak Israel, kita nongkrong bareng, lah dulu lalu yang gini, lu yang gini gitu. Dia ternyata ngingetin kita karena kan memang maksudnya gue sendiri di stasiun selalu absen lah gitu, di peron selalu absen. Kalau mereka kan ngumpet, anak Israel tuh ngumpet entah di kerumunan ibu-ibu, bapak-bapak. Karena masalah lebih banyak. Kan? Iya, masalah gue lebih banyak gitu. Ya, sekolah negeri pasti masalahnya lebih banyak gitu kan. Cukup menarik, cukup naik intensitas ceritanya. Kita break dulu setelah ajan asar. Lanjut yang kemana-mana, tetap di Bonser Channel. Oke, lanjut kita di Red Story-nya Bonser Channel. Ya, tentang Bang Edet Carlos dari 6 Keramat Raya Gen Z gitu. Nah ini untuk regenerasi 6KR basis 432 tren nih. Kan gua tadi sempet lu ngomong masih tersambung lah sama pelajarnya. Dan sekarang kan kereta udah canggih banget nih, komuter lain, dan mereka udah nikmat banget sekarang naik kereta kan. Ya, yang gue tahu kereta sepi pelajar, nggak. Yang kalau gue naik kereta di jam sekolah ya, mereka nggak bergerombol lah, cuma 2-3 orang. Dan infonya emang 6KR sendiri masih ada yang naik kereta. Masih. Bahkan mereka nggak mau naik motor, maunya naik kereta. Oh gitu. Iya. Ada. Dari mana paling jauh? Ada dari Bekasi Timur. Paling jauh Bekasi Timur. Bekasi Timur paling jauh. Ada juga yang dari Raja Wali. Raja Wali itu? Raja Wali itu pusat. Pusat. Jadi dia kadang mereka yang dari Raja Wali ini naik kereta dulu ke Sentiong, terus dari Sentiong main ke Bekasi gitu, jalan-jalan lah. Mereka lebih nikmatan naik kereta sebenarnya daripada naik motor. Kalau dibilang naik motor, ada yang naik motor gitu kan. Karena kan sekarang kan yang lain mayoritas 90% kan naik motor. Iya. Kenapa mereka naik kereta gitu? Masih ada gitu. Iya, saya bilang kan ya basis 6KR yang masih hidup cuma 2, Bang. Iya. Patas 9A masih hidup, masih kokoh. 9A sama kereta. Gitu. Dan masih pelajar masih naik itu. Masih naik itu. Gitu, masih beroperasional kan. Ya kenapa nggak dimanfaatin gitu kan, supaya bisa bangun pengalaman gitu, bangun regeneration gitu. Jadi kebanyakan juga kita bangun sama aliansi yang lain, kayak sekolah-sekolah yang lain, mereka bilang, lu enak lu masih ada alumni yang bisa dikasih edukasi, kasih arahan. Kalau sekolah lain, gue alumninya masa bodoh, gitu kan. Oh, ya, dari mereka sendiri? Iya, dari mereka sendiri, gitu. Beberapa aliansi yang lain, gitu kan. Mereka bilang begitu. Ya, kenapa? Karena gue juga mau bergabung lagi sama pelajar, karena dulu edukasi gue juga dari alumni, gitu. Bahkan alumni gue, ya kalau misalkan untuk tataran keras. Keras sekalian, tapi baiknya bukan main, gitu. Jadi kalau misalkan untuk badan udah ditonjok, ditampol, diinjek gitu, udah sering sama alumni, gitu. Cuman gue nggak kasih edukasi yang kayak gitu lagi, udah beda zaman. Cuman kasih arahan aja. Arahan. Karena zamannya udah beda. Zamannya udah beda, gitu. Dan jatuhnya udah terhubung ya, masih terhubung lah. Nah,
gue tahu gue ke 905 Gayut, ketuanya Gayut ya. Iya. Dan masih terhubung dengan pelajarnya juga, Masih. Gayut. Terus ketua 40 Didu. Tapi pelajarnya gue nggak tahu nih, 40 udah masih ada kagak? Nggak ada ya? Banyak. Oh banyak yang Masih hidup. Oke. Dari 432 sendiri ada pengurusnya nggak? Kalau pengurus sih, untuk pengurusan belum ada. Nah ini momennya nih. Gayut suka ngobrol sama gua, Didu suka ngobrol masalah acara, masalah apa lah. Kalau untuk saat ini kepengurusan sih belum ada, cuma silaturahmi, grup sama komunikasi tetap berjalan bang, gitu. Untuk pengurusan biar alumni yang terdahulu aja lah. Gitu. Tapi alangkah baiknya ada ya. Alangkah baiknya ada gitu kan. Kita pun nggak berani melangkahi kan alumni terdahulu gitu kan. Karena kebetulan juga alumni terdahulu kita yang paling asik, yang paling strong kemarin baru dipanggil Tuhan gitu. Baru almarhum gitu. Dan kita juga kalau emang mungkin nanti kalau ada perbentukan ya lebih bagus gitu. Karena 36 ada, 40 ada, terus 905 ada. 36 ada juga ya? 36 ada gitu. Terus 9A ada ya kan? Gitu sih. Cuman 432 nih yang belum ada. Ya, komunikasi tetap. Dan kebetulan emang entah Bonser, entah Budut, entah 6KR ya, yang emang jalur kereta panjang sampai Cikarang, sampai Cikampek, itu rakyatnya tahun ke tahun pasti banyak. Pasti banyak. Sebenarnya alumni 9A pun sebenarnya mereka alumni kereta juga. Cuman kita nggak paksa mereka untuk mengakui kereta juga. Karena kan kita juga bagian dari 9A. Gitu. 9A 432. Kalau coret-coretan di timur itu selalu 6KR 9A 432 gitu, selalu bareng. Identitasnya begitu. Gitu. Karena satu jalur lah gitu. Oke. Luar biasa ceritanya. Dan ada yang mau disampaikan nggak buat alumni 432, alumni NPR Ikalus, atau alumni sekolah lain yang intinya jadi caption buat mereka gitu? Pesan dari alumni terdahulu sih, kalau bisa, kalau emang lo alumni dari SMK 34 atau STM 6 Keramat Raya, ya jangan cuma ngaku-ngaku doang alumni 6 gitu. Tapi kalau lo nggak berkontribusi sama namanya ikatan alumni atau buat ngasih arahan ke adik-adik kelas gitu kan untuk pelajar. Kalau bisa sempetin waktu untuk silaturahmi sih bang gitu. Silaturahmi itu penting gitu. Bangun komunikasi untuk rezeki, bahkan juga panjang umur, itu yang pertama ya. Terus kedua untuk anak-anak pelajar, lebih lagi bangun ini sih ya, kreativitas gitu kan, kreativitas di sekolah gitu, karena zamannya udah berbeda gitu bang. Kalau bisa mengedukasikan yang terbaik lah buat kreativitas, entah itu dari jurusannya masing-masing atau dari kalian punya kreativitasnya seperti apa, kembangkan gitu, jangan cuma tawuran doang gitu kan. Karena yang udah hanya nyesel di belakang gitu kan. Nyesel duluan? Ntar dikeluarin gitu. Pendaftaran. Karena banyak yang dikeluarin bang tahun-tahun ini. Iya, gitu. Terus untuk pesan alumni, terima kasih buat pelajarannya dan terima kasih juga buat edukasi yang bagus supaya kita terus jalin silaturahmi. Panjang umur, sehat selalu. Sehat selalu, bravo. Kang Maeda, ya, Edot Carlos, air 432, luar biasa hari ini. Pokoknya apa yang diceritain semua kita hanya sisi cerita merah hidupnya dia yang nanti suatu hari jejak rekam digital ini bisa dibagikan, andai kata dia punya anak dan cucu, bahwa masa mudanya tuh seperti ini gitu. Dan untuk yang negatifnya nggak boleh ditiru, diambil positifnya, dan dia minta maaf kepada
teman-teman di jalur yang memang zaman itu tidak bisa dihindarkan dan menjadi korban, dan karena dia juga sebenarnya jadi korban juga. Nah, dia minta maaf, tolong dimaafkan itu sebesar-besarnya apa yang terjadi di dosa masa lalu. Ya, kita tetap jalin silaturahmi semua alumni STM SMK se-Jakarta Boncer Channel, insya Allah dikasih sehat terus, dan kita akan datangin langsung aja kalau yang pengen jadi narsum atau ingin berbagi kisah cerita merah masing-masing, japri atau DM Boncer Channel, nanti gue akan meluncur ke tempat kalian. Ya, sekian dari gue, BW Boncer dan Edot Charles 6KR, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo! Bravo! 6KR. 6KR 432.